Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Afif Fahmian dalam konteks sobat-sobat Apipau. Sekarang ada tema yang agak nyeleneh mungkin ya. Biasanya mungkin saya banyak orang-orang yang menyeleneh, tapi sekarang lebih menyeleneh. Kita sambut saja. Perkenalan Pak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Mariadi, berdinas di Polsek Cileunyi sebagai Babin Kamtibmas Desa Cinunu, pangkat Aibda. Istri 1, anak pun 1, alhamdulillah. Rumah 1. Alhamdulillah sekarang ketemu Bapak Babin yang ternyata adalah idolanya masyarakat Cinunuk, yang pastinya banyak yang mengenalnya Pak ya. Sekarang di mana-mana pasti tahu, oh itu ada Babin Kamtibmas. Tapi dalam sisi lain orang-orang belum tahu nih Pak, fungsi dalam Babin Kamtibmas itu seperti apa? Tugas pokok Babin Kamtibmas ini salah satunya ya kunjungan sambang, door to door ke masyarakat. Sepertinya lah kita sambang ke masyarakat, menerima laporan tindak pidana yang ada di masyarakat, bisa membantu memecahkan permasalahan di masyarakat. Intinya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dan seperti itu mungkin ya. Ternyata tugas pokok utama Babin Kamtibmas. Tapi di sisi lain nih Pak, untuk zaman sekarang di era modernisasi zaman sekarang, pandangan anak muda kepada Babin Kamtibmas itu seperti apa Pak yang ditanggapi semenjak Bapak berdinas di Desa Cinunuk? Tanggapan untuk kaula muda mungkin ya. Ya, khususnya kalau muda seperti saya. Alhamdulillah sampai saat ini, semenjak saya 2015 di Desa Cinunuk sampai sekarang, mereka welcome terhadap saya. Intinya mereka menerima kehadiran saya berada di Desa Cinunuk, bersama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah Desa Cinunuk. Cukup TikTok lah sama mereka itu. Cukup enak, ada feedback, kita ngobrol bisa ke kalangan kaula muda, kita bisa masuk, alhamdulillah bisa diterima. Karena mungkin ya Pak, tidak sedikit banyak kaula muda yang melihat citra Bapak polisi kadang-kadang takut. Bagaimana cara mengatasinya Pak, biar Bapak bisa masuk nih ke kaula muda dan anak-anak yang seumuran seperti saya atau yang lebih kecil gitu? Intinya kita harus bisa melihat momen ketika ini anak-anak muda ini senangnya apa. Kalau kita beringas, kalau kita bersikap otoriter ataupun kayak image mereka di zaman dahulu, tentunya kita tidak akan bisa masuk. Tapi kita melihat alur-alur anak-anak muda ini senangnya apa. Kalau senangnya di kesenian, kita bisa masuk di sana. Senangnya ada kala orang-orang Cina ya rada terkenal dengan gangsternya. Nah, kalau kita tidak bisa merangkul mereka, masuk ke mereka, itu susah juga. Jadi pola pendekatan kita terhadap muda ya. Di balik itu mungkin karena Bapak tadi menyebutkan di daerah Cinunuk itu dengan gangsternya apa ya, dalam sosok atau konteks beberapa tahun ke belakang, bagaimana sih barometer geng motor yang ada di Cinunuk ini? Apakah sudah semakin menyurut atau seperti dahulu yang beringas? Yang perlu disampaikan? Semenjak saya datang ke Desa Cinunuk di tahun 2015, saya masih ingat, ini sekali bercerita saja. Ya, santai aja Pak, nggak apa-apa. Saya ingat pertama kali saya dinas di Desa Cinunuk, pas itu ketika bulan puasa menjelang sahur, saya ditelepon oleh RW 3
di sana itu ada tawuran antar geng gitu. Wilayah 3 dan mereka melempari botol, melempari batu ke mobil-mobil yang lewat. Pada saat itu menjelang sahur, pasti ujung sahur itu saya bangun sahur itu jam 3. Pas persis jam 3 itu ditelepon Pak RW, ini ada tawuran antar geng di wilayah RW 03 depan Mekar Arum sana. Berarti kalau wilayah RW 03 itu di kampung Sukasantri Sukasantri. RW 03. Saat itu saya meluncur ke sana, memang betul ada terjadi saling lempar. Dan mereka tuh sebetulnya tidak jelas juga siapa mana lawan mana kawannya. Pada saat itu saya coba bubarkan sampai saya mengejar mereka itu saya ketika ngejar ke gang itu ada apa namanya tukang kayu, Kang Kusen di situ. Pas persis gang itu saya dihadang pakai bambu, satu batang bambu dipalang, dihadang itu. Posisi gelap itu. Saya kejar, tidak tahu itu ada bambu di sana, saya sangkut bambu sampai terjatuh. Tangan saya ini habis babak belur karena itu. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala hal tersebut bisa diatasi dan mereka yang membuat ulah bisa ditangani dan saya telepon anggota Polsek yang piket, alhamdulillah bisa diamankan. Itu pengalaman pertama sekali saya jadi Babin Kamtimas Desa Cilenyi. Saya belum kenal siapa-siapa baru perkenalkan ke RW saja. Itu hari ke-2 atau 3 lah kalau nggak salah. Berarti udah kurun waktu sekitar 5 tahun ke belakang ya Pak ya? Nah sejak dari tahun pertama dinas bareng motornya sampai tahun 2021 sekarang, bagaimana Pak tingkat kriminalitas yang ada, mungkin yang gangster termasuk gangster sendiri? Alhamdulillah sampai saat ini tidak bermunculan kembali gangster itu. Alhamdulillah mereka sudah kenal dengan saya, sudah tahu saya Babin Kamtimasnya di Desa Cilenyi dengan pendekatan kepada mereka. Alhamdulillah setidaknya bukan mereka takut sama saya karena sosok saya ini takut dari sisi mananya. Kalau melawan mereka sih ya juga tidak mungkin mampu kan. Tapi dengan pola pendekatan kepada mereka, minimal saya lewat, mereka sudah mengenal saya, bisa bersapa, salam, tegur sapa. Sampai saat ini sudah tidak terdengar lagi ada gangster di sana di Desa Cilenyi. Jadi seperti itu mungkin Pak ya, kilas perjalanan Bapak Heri Mariadi selama berdinas di Desa Cilenyi ya Pak. Dan mungkin kaula muda itu bukan hanya masyarakat umum ya Pak. Ketika dulu sebelum ada pandemi, Bapak bersosialisasi Kamtibmas kadang-kadang kan suka masuk ke dalam lingkungan sekolah-sekolah juga ya Pak ya. Dalam misalkan konteksnya menghadapi anak-anak yang di sekolah kan lagi masa-masanya baru, bagaimana sih Pak? Pengen tahu gimana? Tetap kita dengan pola pendekatan juga, dengan berbagai macam pola kita pendekatan ke sekolah-sekolah. Yang saya ingat itu ya sekecamatan Cilenyi dan Cilengkrang, karena wilayah Polsek Cilenyi ini 2 kecamatan, kecamatan Cilenyi dan Cilengkrang. Kita masuk di sekolah-sekolah baik SMP, SMA yang ada, kita coba masuk memberikan penyuluhan kepada mereka, baik berbagai macam penyuluhan, ada kenakalan remaja, ada tentang narkoba, tertib lalu lintas dan lain sebagainya. Kita masuk ke mereka dan tidak hanya di sekolah juga. Kebetulan dulu kanit saya tuh begitu aktifnya, dari Lestari dulu itu bersama-sama beliau kita rempuk Babin Kamtibmas. Jadi semua Babin Kamtibmas yang ada di ranah Polsek Cilenyi. Ya, apabila ada suatu permasalahan di suatu tempat, kita rembukan bersama. Barangkali tidak bisa dipecahkan oleh seseorang, kita bersama-sama.